Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Intip Karir Series part-part berikutnya nih teman-teman. Nggak kalah spesial dengan Intip Karir Series part-part sebelumnya. Di episode Intip Karir Series part ke-35 ini, kita kedatangan satu narasumber dari program Officer Development Program Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Nah, di sini kita sudah mengundang satu speaker, yaitu ada Kak Veronica Putri Indah Bestari, atau biasa dipanggil Kak Vero. Halo Kak Vero, selamat pagi. Halo teman-teman, pagi. Oke, nah sekarang mungkin aku kasih kesempatan ke Kak Vero buat perkenalan diri dulu kali ya. Kak Vero ini sebenarnya siapa, terus dulu lulusan dari universitas mana atau dari jurusan apa, dan sekarang ada di program apa nih di PTN gitu. Silahkan Kak Vero. Oke, aku mulai ya. Halo teman-teman, kenalin namaku Veronica Putri Indah Bestari, biasa dipanggil Vero. Aku asalnya dari Semarang dan aku satu alma mater sama Kak Sonia nih. Kalau Kak Sonia itu dari FEB atau Fakultas Ekonomi Bisnis, kalau aku itu dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Komputer. Nah, kalau untuk saat ini, aku kerja di BTN, di kantor pusat. Posisiku sekarang tuh masih trainee karena masih di tahap OJT. Aku ikut program BTN, namanya ODP IT BTN. Nah, sebelumnya aku juga mau makasih nih ke Kak Sonia karena udah invite aku buat sharing di sini. Karena jujur ini tuh sebuah kehormatan loh buat aku. Soalnya waktu aku masih cari kerja, aku tuh pernah nonton Intip Karirnya Sonia. Jadi secara nggak langsung, Intip Karir ini tuh berperan banget di journey-ku cari kerjaan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja dan lagi nonton video ini, kalian tuh nggak salah tempat ya. Karena banyak banget loh insights tentang dunia kerja, terus tentang tips and trick rekrutmen pekerjaan yang kalian tuh bisa dapat di sini gitu. Jadi nanti setelah nonton video ini, kalian mesti banget nonton video-video yang lainnya, oke? Mantap, Udah. dipromosiin nih malah sama speakernya. Iya, Oke, jadi dari mantan user ya, jadi dari mantan user sekarang jadi speakersnya nih, salah satu speakers buat yes. sharing tentang BTN. Terus nih Kak, ada juga pertanyaan, kalau untuk tips and trick lolos seleksi Bank BTN, ODP BTN, itu tahapan seleksinya seperti apa tuh? Mungkin Kak Vero boleh cerita dari awal dulu tuh tes seleksinya seperti apa, terus prosesnya berapa lama gitu, mungkin bisa diceritain tuh Kak. Oke, mungkin aku sekalian ceritain tahap-tahapnya aja ya. Boleh, siap. Oke. Jadi total itu ada 9 atau 8 tahap gitu sih. Yang Hmm. pertama registrasi, registrasinya kalian bisa lakuin di webnya Bank BTN. Itu ngisi data diri gitu sih di webnya. Terus nanti kalian submit. Nanti setelah kalian submit itu, kalian bakal dikasih tahu nih, misalkan kalian lolos lolos screening ya, itu kalian Hmm. bakal dikasih tahu lewat SMS sama email gitu. Oke. Buat nanti kalian ikut tahap selanjutnya itu ada wawancara awal. Oke, Nah, wawancara kalau dulu aku, ya berarti. Wawancara awal. iya betul. Kalau wawancara awal kemarin, aku tuh wawancaranya panel gitu sih, Son. Jadi ada dari HC-nya, ada dari IT-nya gitu. Kalau biasa kan Hmm. wawancara awal tuh dari HC aja Oke, kan ya. biasanya betul, ya. Heeh. Kalau ini ada dua. Nah, kalau tips and triknya ya kalian banyak-banyak latihan, banyakin knowledge lah tentang eh, subjek yang kalian pegang itu sih. Oke, Terus, oke. iya, banyak latihan lah, banyak banget tips and trik wawancara kok di internet juga. Terus, Kalau setelah wawancara awal tuh, wawancara gimana, awal Son? tuh nanti ditanyainnya technical ke IT gitu atau lebih ke mengenal Kak Vero nih. Misalnya Kak Vero dulu aktivitasnya apa aja gitu selama kuliah. Ditanyainnya lebih ke arah mana nih Kak kalau yang wawancara awal? Kedua-duanya sih, Son. Jadi, Keduanya juga ya, pertama IT-nya bakal, juga. iya, betul. Karena panel kan. Jadi, Iya, dari HC-nya itu nanya tentang keseharian kita, tentang ya kepribadian kita lah ya, kayak ya, biasa. pengalaman Tapi nanti, organisasi gitu biasalah ya. yes, betul. Nanti dilanjutkan sama dari IT-nya itu bakal nanya, kita udah punya project apa aja, terus ditanya knowledge kita tentang posisi yang kita daftar, kayak gitu. Oke, terus ditanya paling kenapa kamu milih posisi yang itu gitu. Iya, betul, betul. Pasti itu.
Oke, boleh lanjut Pasti. lanjut. Setelah interview awal, terus ngapain nih Kak? Oke, setelah interview awal tuh ada tes psikologi atau psikotes. Oke, psikotesnya itu Nah, apa tuh? Gambar-gambar atau ngitung matematika angka atau verbal atau semuanya? kayak psikotes pada umumnya sih, ada yang Standar ngitung, deh. ada gambar juga standar gitu. Aku udah agak lupa sih karena ikut tes tuh banyak ya, jadi nggak Iya, ingat secara iya, iya, iya. spesifik gitu sih. Paham, Nah, paham, paham, paham. Oke, oke. Jadi jadi intinya psikotes aja kalian dulu. banyak banyak banyakin latihan. Banyakan latihan. Oke, siap. Ya, Setelah psikotes nih, Kak. Bentar, pertanyaan dulu. Nah, tadi interviewnya itu oke, oke. offline atau online nih, yang waktu interview awal? Oh ya, kalau interview awal tuh aku masih offline, jadi aku karena daftarnya di Kanwil Jogja, aku harus ke Jogja nih. Jogja. Oke, Ah, understand. Berarti ke tempat onsite kita gitu kan daftar ya? jadinya. Ya, Oke, cuma kalau yang sekarang ini, setahuku udah mulai online semua tuh interviewnya. I see. Iya, iya, iya. Ah, Dan interviewnya dan tes-tesnya itu dalam bahasa Indonesia. 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 Oke, boleh. Lanjut. Setelah Oke, psikotes tadi, ada lanjut. gambar-gambar, ngitung, verbal, dan lain-lain. Lanjut ke apa lagi nih, Kak? Ada setelah itu ada tes TOEFL, Oh, ada tapi TOEFL-nya. tes TOEFL. Iya Oke. betul. Jadi bahasa Inggrisnya tuh cuma di tes TOEFL aja sih tesnya. Tapi minimal berapanya, tapi nggak dikasih tahu ya berarti ya. Yang penting kamu tes aja kalau lolos ya dilanjutkan gitu. Tapi hasilnya skornya berapa dan yang lolos tuh angka minimalnya berapa, tapi nggak dikasih tahu kan ya. Itu pasti rahasia HRD. Betul, rahasia. Cuma dikasih tahu nilainya aja sih, Son. Oh, dikasih Jadi tahu kita ya. itu dari BTN tuh kemarin kerja sama Lia sih. Jadi Oke. setelah tes itu dikasih hasilnya juga. Oke, Gitu. menarik, menarik, menarik. Tes TOEFL ditesin. Oke. Terus setelah tes TOEFL, apa lagi nih, Kak? Oh Selain iya, tes bentar. TOEFL, Tes TOEFL-nya tuh boleh. nggak sebanyak kita tes IBT gitu ya. Ah, Lebih kayak structure sama reading aja sih kemarin tuh. oke. Tapi nggak ada listening gitu, berarti nggak ya? Listening, oh ya listening ada. Ada. Oke. Ada. TOEFL kayak TOEFL prediction lah ya, mungkin aku bisa bilang. Iya, betul. Tapi nggak ada speakingnya. Ya, ya, betul, betul. Ya. Oke, setelah tes TOEFL, kita ngapain lagi nih, Kak Vero? Setelah tes TOEFL, kita wawancara psikologi. Oke, wawancara Ya. psikologi. Berarti sama psikolog ya? Lebih ke Iya, sama psikolog. kepribadian gitu nggak sih kalau kalau wawancara psikolog? Iya, betul. Jadi lebih ke kepribadian dan beda sama waktu wawancara awal ya. Kalau wawancara awal kan kayak kita perkenalan dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini tuh nggak ada perkenalan, kayak tiba-tiba kita dihadapkan di pertanyaan yang misal, misal nih kamu berada di sebuah situasi yang penuh tekanan, kamu bakal kayak gimana? Kayak gitu. Oh, dia langsung mau Psikologinya ngamatin gitu ini ya, sih. respon kamu ya. Mm-mm, betul. Oke, oke. Setelah wawancara sama psikolog nih, selanjutnya apa lagi nih, Kak Vero? Nah, setelah wawancara psikolog, kita tuh ada namanya LGD. Oke, leaderless group discussion. Iya, betul. Itu Itu di sebenarnya Semarang, di Jogja, satu atau di oh, online. online ya? Oke, berarti di Iya, Zoom. betul. Menarik, menarik. Mm-mm. Sebenarnya ini LG. satu rangkaian sama wawancara psikologi tadi sih. Oke, oke. Tapi LGD-nya itu tentang apa nih, Kak Vero? Tentang Bank BTN atau tentang banking secara umum atau enggak? Bener-bener logika umum aja nih, kasusnya yang dibahas. Kasusnya itu tentang, kalau aku nggak salah ingat ya, Son, itu Ya, tentang kayak kasus di perusahaan gitu sih. Cuma aku udah oh, cuma lupa nggak spesifik kasusnya apa. BTN ya? Nggak spesifik di Tapi BTN. nggak spesifik Perusahaan umum. BTN, ya. Oke, oke, paham, paham. Cuma kalian mungkin perlu nih, misalkan mau ikut LGD di perbankan, kalian juga perlu tahu istilah-istilah perbankan gitu sih, biar nggak buta banget. Betul. Misalkan tiba-tiba ada case yang tentang perbankan gitu sih. Oh iya, iya, bener sih, bener. Itu make sense. Setelah LGD Hmm. nih, Kak, kita ngapain lagi nih? Nah, setelah LGD itu ada namanya technical assessment. Nah, Oh, ini yang oke. penting itu di bagian sini. Iya, gimana tuh, Kak, ceritanya? Jadi, kalau tips and triknya buat teman-teman yang ada tes ngoding ya mungkin kalau misal ada tes ngoding ini kalian harus latihan sih. Atau misalkan kalian udah jago ngoding sih nggak perlu ya. Cuma karena aku nggak begitu jago nih waktu tahu ada tes ngoding aku langsung belajar dari HackerRank karena waktu itu aku kebetulan udah dapat bocoran kalau bakal pakai tesnya tuh HackerRank gitu. Keren tuh Soalnya apa, Kak? kebetulan Aku awam nih HackerRank di IT.
HackerRank itu ada platform buat kalian belajar ngoding. Nah, di sini tuh kadang Hmm. perusahaan juga kerja sama HackerRank ini buat tes-tes technical assessment gini sih. Nah, Oke. kebetulan itu waktu dulu aku pernah ikut tes BFLP dari BRI. Hmm. Dan itu ada juga namanya technical assessment-nya. Kebetulan vendor yang dipakai itu sama Sama. BTN. Oke. Dan iya, dan waktu itu aku nggak siap, jadi aku nggak lolos di technical assessment ini. Nah, Mhm. yang di BTN ini karena udah tahu, oh pakai vendor ini nih, kayaknya sama aja deh pakainya. Akhirnya aku belajar dan udah lebih siap gitu lah. Oke, terus akhirnya lolos gitu ya. Berarti kalau coding itu benar-benar kita Lolos. submit hasil codingnya aja atau ada yang perlu dipresentasiin sih kalau tes coding gitu. Enggak kok, kita ngoding secara live aja gitu. Terus Oh, nanti tiba-tiba, oh, eh, iya nanti ada pengumuman lolosnya gitu sih. oke. Cuma nggak tahu parameter penilaiannya tuh apa, kita nggak dikasih tahu secara jelas gitu sih. Oke, oke, oke. Setelah tes technical itu yang ngoding, terus lanjut ke tes apa lagi nih Kak Vero? Setelah ngoding itu ada namanya medical check up. Hmm, medical check up-nya standar Nah, atau sampai yang tes lari EKG jantung atau lebih ke oh yang cuma urin darah gitu. nggak ada tes lari sih, tapi ada EKG. EKG kan nggak Tapi lari ada ya kalau ya, nggak salah. yang kayaknya lari tapi di itu apa? Yang di alat gym itu loh. Iya betul, yang Ya, di itu alat chip itu, kayak EKG. chip-chip itu kan. Itu ada. Nah, tesnya tuh ada pengambilan urin, pengambilan sampel darah, terus ada Darah. ronsen. Oh iya, Ronsen Ron. apa Pak? Ya? Iya, ronsen ya. Ada tuh. Biasanya ada. Iya, terus itu tadi EKG, terus tinggi badan, berat badan, mata. Nah, Oke, itu tes sih mata juga. sebenarnya Ya. itu aja. Mm-mm. Setelah medical check up, ada lagi nggak nih Kak? Ada tahap lagi? Ada tahap terakhir namanya itu wawancara akhir. Nah, Hmm. wawancara akhir ini diwawancarain sama BOD-nya gitu sih, Son. Oke. Kemarin sih dari kepala divisi di IT Oke. gitu sih. Oh, di IT. Oke. Pertanyaannya Mm-mm. seputar IT atau lebih ke mantepin aja nih, mau tahu tentang kamu, terus tentang visi kamu ke depan mau ngapain gitu, atau lebih ke IT-nya yang dites? Lebih ya, lebih ke IT sih. Jadi Lebih ke ditanyain IT-nya. tentang Oke. ya ditanya tentang IT, terus tanyain juga misal kita pernah nyantumin kita magang di mana atau punya project apa, kita bakal digali lebih dalam tentang itu sih. Hmm, oke, oke, Ya. understand, understand. Terus nih juga kalian perlu siapin nih satu ide inovasi buat misal Bank BTN gitu. Misalkan kalian daftar di BTN, kalian perlu siapin satu ide inovasi karena biasanya bakal ditanyain tuh. Ide inovasi ya, kira-kira apa yang mau kamu Ya, lakuin untuk perusahaan ini? mm-mm. Ya, make Yang sense. berhubungan sama IT kayak gitu. Kalau kalian daftarnya yang IT. Oke, oke. Setelah itu berarti offer nih, Kak. Offering, langsung. Udah nggak ada Mm-mm. tahap Setelah lagi kan itu ya? ada offering. Oke, oke, oke. Lumayan jelas banget nih tadi Kak Vero jelasin ke kita prosesnya, rangkaiannya. Nah, kalau rangkaiannya ini sendiri butuh waktu berapa lama nih Kak Vero? Dari awal Kak Vero registrasi di website sampai di offer gitu tuh berapa bulan tuh, Kak? Registrasi itu aku November ya. Terus kalau nggak salah wawancara akhir itu Maret atau April gitu. Empat Berarti berapa bulan bulan, tuh, Son? 5 bulan ya? Oke, oke, oke. 5 bulan lah ya. Dua Belum bulan. menunggu lagi pengumuman klasikalnya mulai kapan itu. Jadi Lumayan. sekitar mulainya Mei, Mulai mulainya Mei Mei ya. klasik. Oke, berarti udah hampir ya, udah hampir-hampir klasikal mulai terus baru dinyatakan lolos gitu ya. Sampai wawancara Eh, ada ada jedanya jeda sebulan lebih sih. sebulan. Oke, oke. Nah, kalau Kak Vero Karena sendiri, kebetulan hmm, karena kebetulan, kebetulan waktu itu kepotong lebaran kan ya, kepotong oh libur iya iya lebaran. benar 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 benar. Kalau Kak Vero dulu kenapa milih ODP dan BTN nih Kak? Mungkin pengen tahu aja sih gitu buat teman-teman kenapa milihnya ODP dan BTN gitu atau bank. Kalau milih ODP-nya kenapa? Karena dari sisi jenjang karir lebih cepat dan lebih oke aja sih. Kalau BTN, sebenarnya aku waktu itu nggak spesifik daftarnya cuma BTN aja sih. Aku Hmm, daftar beberapa BUMN, kebanyakan emang perbankan, dan yang ngelolosin aku pertama kali itu ya BTN, jadi aku ambilnya BTN gitu. jadi milih BTN. Terus Oke. kenapa kenapa BUMN? Karena ya kita tahu sendiri benefitnya banyak yang oke gitu lah ya, sama jenjang karirnya juga oke.
Ya. Ya, Oke, oke. Makasih banyak buat Kak Vero untuk sharingnya hari ini. Semoga Kak Vero semakin sukses ke depannya dan juga bisa lancar nih proses ODP-nya hingga diangkat menjadi karyawan tetap Bank BTN. Nah, untuk teman-teman juga, amin. kita juga doain supaya teman-teman itu juga sukses dan juga teman-teman ini sehat selalu juga nih. Nah, Kak Vero mungkin ada satu satu kalimat nih buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi mencari pekerjaan atau di tahap akhir kuliahnya gitu. Ada pesan apa nih dari Kak Vera buat teman-teman sebelum kita tutup? Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerjaan atau mungkin lagi siap-siap cari kerjaan emang nggak gampang sih ya sekarang ya. Dan Ya, kalau misal kalian ditolakin di mana-mana tuh jangan langsung nyerah, kalian tetap improve diri kalian dan jangan sampai juga misal kalian udah ditolak di banyak perusahaan malah jadi asal-asalan ngelamar di kerjaan yang kalian sebenarnya nggak suka nggak gitu sih. pengen. Ya, ya. Iya betul, itu aja sih. Coba aja ya. Oke, thank you banget buat Kak Vero. Nah, buat teman-teman juga jangan kemana-mana, karena di episode-episode selanjutnya kita masih akan ada Intip Karir series untuk speaker-speakers dan juga perusahaan-perusahaan yang lain nih. Masih banyak lagi ke depannya yang nggak kalah kerennya dengan Kak Vero. Jadi stay tune dan jangan lupa di-subscribe, atau kalian juga bisa share video ini ke teman-teman atau ke keluarga kalian yang kalian merasa mereka membutuhkan video ini ya. Thank you teman-teman udah menonton. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Thank you Kak Thank Vero. you.